sedekah itu bukan bikin miskin. Justru ada hadis yang bilang, harta kamu bertambah karena sedekah. Tapi kenapa banyak orang takut memberi? Kita sering nunggu kaya dulu baru sedekah. Padahal, dalam hadis, justru sedekahlah yang membuka pintu rezeki. Kamu takut sedekah karena takut miskin. Padahal bisa jadi, kamu miskin karena tidak mau sedekah. Mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Berikut adalah hadis-hadis syahih dari Rasulullah SAW tentang sedekah, lengkap dengan teks Arab, terjemahan, dan penjelasannya. 1. Sedekah tidak mengurangi harta. Hadis, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memberi maaf, melainkan Dia akan memuliakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasan, Allah berjanji bahwa harta yang dikeluarkan untuk kebaikan tidak akan habis, justru akan diganti dengan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Sedekah justru menjadi sumber keberkahan harta. 2. Sedekah memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Hadis, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasan, sedekah menjadi sarana pengampunan dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan, bahkan bisa menjadi penolong saat kita menghadapi hisab di hari kiamat. 3. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya. Hadis, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia saat kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan, pada hari kiamat yang sangat panas dan menakutkan, hanya orang-orang yang rajin bersedekah yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Hadis, tidaklah ada suatu hari pun kecuali ada 2 malaikat turun. Salah satunya berdoa, Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang menginfakkan hartanya. Dan yang lainnya berdoa, Ya Allah, binasakanlah orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan, orang yang dermawan akan selalu didoakan keberkahan dan kelimpahan rezeki oleh malaikat. Sedangkan orang yang kikir akan didoakan kehancuran hartanya. 5. Sedekah jariah yang pahalanya tidak terputus. Hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, sedekah jariah adalah sedekah yang manfaatnya terus berlanjut, meskipun pemberinya sudah meninggal. Contohnya, membangun masjid, sumur, sekolah, atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. 6. Sedekah paling utama di bulan Ramadan. Hadis, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Penjelasannya, bulan Ramadan adalah bulan berkah, di mana pahala amalan dilipat gandakan. Oleh karena itu, bersedekah di bulan ini, nilainya jauh lebih besar dibandingkan bulan lainnya. 7. Segala sesuatu yang bermanfaat adalah sedekah. Hadis, setiap ruas tulang manusia wajib bersedekah. Setiap hari saat matahari terbit, mendamaikan 2 orang adalah sedekah. Menolong orang naik kendaraan atau mengangkat barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah menuju syalat adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, sedekah tidak melulu soal uang atau harta. Senyuman, ucapan baik, menolong orang, bahkan membersihkan jalan dari gangguan pun termasuk sedekah yang dicintai Allah. Intinya, sedekah adalah amalan yang sangat mulia, menjadi penolong di dunia dan akhirat, serta sumber keberkahan yang tak terputus. Berikut adalah hadis-hadis syahih dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sedekah yang paling baik atau utama, dilihat dari waktu, penerima, cara, dan kondisi pemberinya. 1. Sedekah saat masih sehat, kikir, dan takut miskin. Hadis, Ya Rasulullah, sedekah yang manakah paling besar pahalanya? Beliau menjawab, bahwa engkau bersedekah dalam keadaan sehat, kikir, takut miskin, dan ingin kaya. Janganlah engkau tunda hingga nyawa sampai di tenggorokan. Lalu engkau berkata, berikan ini untuk si fulan, dan itu untuk si fulan. Padahal harta itu sudah menjadi hak mereka. Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya sedekah yang dilakukan saat kita masih kuat, punya harta, dan sebenarnya ingin menyimpannya sendiri, justru nilainya paling besar. Karena itu menunjukkan keimanan yang kuat dan tawakal, bahwa Allah akan menggantinya. Sedekah saat sakit atau menjelang mati, pahalanya lebih kecil, karena sudah tidak ada rasa berat hati. 2. Sedekah kepada keluarga atau tanggungan sendiri. Hadis, sedekah yang paling utama adalah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhi
atau membenci kita. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Hadis lain, wahai manusia, bersedekahlah dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya dinar yang paling utama adalah dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya membantu keluarga sendiri lebih utama daripada orang asing, karena selain dapat pahala sedekah, juga dapat pahala menyambung silaturahmi. Bahkan jika kerabat tersebut bermusuhan, bersedekah kepada mereka akan memutus kebencian dan mendapatkan pahala yang sangat besar. 3. Sedekah secara rahasia. Hadis, sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan secara rahasia kepada orang miskin dan merupakan hasil usaha keras orang yang berkekurangan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis lain, sedekah dengan tangan kanan sehingga tangan kiri tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasan sedekah sembunyi-sembunyi, menjauhkan dari sifat ria, ingin dipuji, dan lebih mendekatkan kepada keikhlasan murni karena Allah. Pertama, 3 amalan yang pahalanya tak terputus. Teks hadis, artinya, ketika manusia meninggal, amalnya terputus, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, nomor 1631. Penjelasan ulama, Imam An-Nawawi, dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan, sedekah jariah mencakup wakaf tanah, pembangunan masjid, atau sumur, atau proyek lain yang manfaatnya abadi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan, hadis ini jadi landasan filantropi Islam berkelanjutan. Almsgiving in Islam, M89. Kedua, warisan abadi untuk mayit. Teks hadis, artinya, sesungguhnya, amal dan kebaikan yang menyertai mukmin setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkannya, anak salih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk Ibnu Sabil yang didirikannya, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya di masa sehat dan hidupnya. Semua itu akan menyertainya setelah kematiannya. Ahad Ibnu Majah nomor 242 dinilai syahih oleh Al-Albani. Poin penting, ruang lingkup luas tidak terbatas masjid atau sumur, tapi juga wakaf Al-Quran, termasuk digital, pembangunan rumah singgah, irigasi air untuk pertanian. Syarat sah dilakukan saat masih hidup dan sehat, bukan wasiat saat sakaratul maut. Ketiga, sedekah jariah sebagai perlindungan di akhirat. Teks hadis, artinya, 7 golongan yang Allah naungi dalam naungannya pada hari tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya seseorang yang bersedekah dengan sedekah jariah, lalu menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 660, Muslim nomor 1031. Hikmah tersembunyi, prioritas kerahasiaan, menghindari ria pamer, sesuai tafsir Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Digital solution donasi via platform online terenkripsi yang menjaga privasi. Kesimpulan, 3 hadis syahih di atas membuktikan sedekah jariah sebagai investasi akhirat terbaik. Dengan teknologi modern, kini semakin mudah berpartisipasi dalam proyek wakaf produktif seperti wakaf sumur untuk daerah krisis air, beasiswa pendidikan abadi, wakaf Al-Quran. Demikianlah penjelasan singkat dalam pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.